Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristiani mendapat tugas dari Yesus Kristus untuk mewartakan keselamatan kepada segala bangsa. Sebelum naik ke surga, Kristus bersabda, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Demikian yang kita temukan di dalam Injil Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Sejak perintah itu dikeluarkan Yesus, kewajiban apostolik tersebut melekat pada diri kita. Kita tidak bisa memilih untuk mewartakan atau tidak mewartakan keselamatan yang datang dari Kristus. Kewajiban itu selalu melekat. Sekarang tinggal bagaimana cara kita menemukan metode yang tepat untuk mewartakannya sesuai dengan konteks dan kemampuan kita. Sebagai bagian dari persekutuan umat Allah, kewajiban tersebut menjadi kewajiban komunitas. Dalam semangat inilah kita berusaha untuk menegakkan apa yang disebut sebagai komunitas Kristiani yang mewartakan cinta Tuhan. Dalam refleksi episode ke-73, saya mengajakmu semua untuk memberikan perhatian pada kewajiban kita sebagai anggota komunitas Kristiani untuk mewartakan kasih tersebut, sebagai cara untuk mewujudkan spiritualitas kaum Anawim yang kita adopsi untuk menjadi karakter kita di dalam upaya memperkaya kasana spiritualitas gereja. Untuk menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang hendak dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, kisah yang ditampilkan Yesus ini membahasakan satu kontras yang tajam antara sikap orang-orang yang memiliki kuasa dan status dan sikap orang-orang yang terpinggirkan. Lupakan sejenak korban perampokan. Mari kita perhatikan 3 tokoh yang berpapasan dengan sang korban. Yang pertama adalah seorang imam. Seorang imam mengabdi di bait Allah dan memiliki peranan sosial yang tinggi. Ia mungkin juga seorang kaya dan berpengaruh di tengah kehidupan banyak orang. Seorang Levi adalah seorang petugas bait Allah yang juga memiliki peranan yang jelas dan tempat tertentu di dalam pandangan masyarakat. Tetapi datanglah seorang Samaria yang berkendaraan seekor keledai. Sebagai seorang Samaria, ia dianggap sebagai manusia yang tidak murni karena merupakan campuran berbagai bangsa termasuk yang menyembah berhala. Orang-orang Yahudi tak pernah menghargai orang-orang Samaria. Tambahan pula dia bukanlah seorang yang kaya, buktinya kendaraannya adalah seekor keledai. Namun ia memiliki suara hati yang tajam. Ia memutuskan untuk menolong korban perampokan, merawatnya, bahkan menanggung biaya perawatannya. Sikap orang Samaria adalah contoh kaum Anawim yang memberi perhatian bagi kaum Anawim yang lain. Di sini kita menemukan kasih menerobos batasan-batasan sosial, menjembatani rupa-rupa perbedaan, menyatukan mereka dalam satu semangat solidaritas, yakni menghargai kemanusiaan yang merupakan wujud cinta Tuhan. Bagi orang Samaria, di saat itu yang paling penting bukan memandang apakah ia dihargai atau tidak oleh orang Yahudi, melainkan menolong sesama yang martabatnya sudah dilecehkan, yang nyawanya sedang terancam, yang sudah tidak sanggup lagi menolong dirinya sendiri. Ia melakukan hal yang benar dan dengan itu menunjukkan bahwa hati yang peka, nurani yang tajam, yang senantiasa bersandar pada perintah Tuhan akan melakukan sesuatu yang mungkin dipandang sebagai hal yang mustahil oleh orang-orang yang lain. Saudara, ketika kita membangun komitmen untuk memperkaya kasana spiritualitas gereja melalui gerakan adorasi kita, sesungguhnya kita sedang berusaha untuk menumbuhkan hati nurani yang selalu peka pada kebutuhan sesama. Maka sebagai orang-orang yang selalu beradorasi di depan sakramen Maha Kudus, satu kewajiban dasaria yang harus kita penuhi adalah mewartakan cinta Tuhan kepada sesama, sehingga orang-orang berkesempatan untuk mengalami cinta Tuhan dalam wujud yang paling konkret. Mari kita mencontohi apa yang disampaikan oleh Kristus tadi. Pandanglah ke dunia sekitar dan lihatlah siapa yang terpinggirkan dan tidak memperoleh perhatian yang layak. Tanyalah kepada diri sendiri, apakah kita sanggup menolong dengan kekuatan yang kita miliki? Andai kata kita tidak cukup kuat dan mampu untuk menolong secara pribadi, mungkinkah kita membangun satu network solidaritas yang melibatkan berbagai orang lain untuk bisa melaksanakan tujuan tersebut? Perkara ini membutuhkan komitmen dan kerendahan hati kita, karena untuk bisa menolong orang yang membutuhkan, barangkali kita akan berhadapan dengan cemoohan dan cercaan dari berbagai orang lain
yang tidak suka dengan perilaku tersebut. Lupakanlah cercaan itu, turutilah firman Tuhan, dan semoga dengan itu kita menjadi lebih layak untuk masuk ke dalam kerajaan keselamatan. Tuhan Yesus Kristus, dampingilah kami dalam setiap detik kehidupan kami. Doronglah kami untuk selalu mencintai sesama, dan ingatkanlah kami untuk terus memberi kesaksian itu, agar lebih banyak orang turut serta di dalam pesiarahan cinta yang menunjukkan kasih ilahi yang menyelamatkan. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.